Teman-teman, ini sungguh miris ya. Pembodohan jaksa melakukan kebohongan publik di dalam persidangan sesat ini. Simak baik-baik. Bisa kalau tuntutannya 11 tahun, kalau TPPU kan abang bilang jauh tuh dari dugaan TPPU. Berarti kalau misalkan TPPU-nya tidak terbukti nih, artinya ringan dong. Bukan gini loh. Tuntutannya itu seperti apa? Ya, harusnya. Gini, 11 tahun itu menurut saya terlalu. Ini perkara apa sih, korupsi? Bukan kan. 11 tahun itu apa yang kemudian mendasari sehingga tuntutan 11 tahun? Itu yang saya nggak paham. Ya, tapi sah-sah saja kalau kemudian itu dalam range hukuman, saya pikir sah-sah saja. Tapi kalau kami melihatnya, saya melihatnya sih terlalu jauh ya kalau menuntut 11 tahun. Sehingga kalau ditanya apa yang membuat ini menjadi harusnya 11 tahun, saya tetap pada pendirian saya harusnya bebas. Menurut saya begitu, harusnya bebas. Nah, saya nggak tahu ya ada upaya-upaya hukum lain yang dilakukan sebelumnya, saya nggak tahu seperti apa. Oke Bang, ini kan tuntutan 11 tahun, apakah bisa lepas nih dari tuntutan JPU? Kebanyakan kalau hakim kan memvonis itu 2/5 dari tuntutan jaksa ya. Nah, kalau abang sendiri optimisnya gimana nih? Apakah kalau 2/5 berarti antara 7 tahunnya atau justru bebas? Nah, atau seperti apa Bang? Lihat. Tergantung, itu semua tergantung bagaimana kelihayan penasihat hukum terdakwa di persidangan. Tapi saya lihat ini kan penasihat hukumnya juga orang-orang yang hebat ya, orang-orang yang profesional, rekan-rekan saya yang saya hormat kepada penasihat hukum. Tentunya mereka akan membantah semua apa yang didakwakan, dan keyakinan kami sebagai pembela tentunya dengan apa yang terlihat oleh kami yang kami ikutin selama ini, walaupun tidak penuh kami ikutin, sudah kemudian ya harusnya kita bisa itu dapat lepas dari masalah ini atau kita sebut bebas. Menurut saya begitu. Satu lagi deh Bang, mengkaji omongan jaksa Bang, putusan jaksa. Kalau abang udah mengkaji nih awal-awalnya dari proses transaksi Mail dengan Raja Gelis seperti apa bla bla. Nah, kalau dibilang Niki sudah punya niat sejak awal untuk memeras, itu juga Bang? Enggak. Kalau Niki punya niat awal untuk memeras itu, ya nanti kan dikaitkannya dengan pencucian uangnya. Enggak begitulah. Memeras itu kan tidak begitu. Jadi sekali lagi menurut saya itu tidak masuk dalam konstruksi pemerasan ya. Jauh sekali untuk membuktikan itu pemerasan, apalagi dikaitkan dengan pencucian uang, di mana pemerasan itu seakan-akan dianggap sebagai tindak pidana asal. Jadi menurut saya tidak adalah pemerasan yang dilakukan di situ. Ini hanya kesepakatan secara keperdataan yang kemudian dalam perjalanannya ini dilaporkan menjadi suatu tindak pidana didukung oleh bukti-bukti yang menurut saya bukti-bukti itu juga dengan mudah dapat dibantahkan. Saya yakin Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat melihat ini secara lengkap, secara jelas, sehingga ini pasti menjadi masalah yang menurut saya Nikita Mirzani harusnya tidak boleh tetap berada dalam tahanan. Oke, JP juga sempat menyinggung bahwa apa yang dilakukan Nikita itu kejahatan yang sudah direncanakan dan tujuannya satu, yaitu finansial, dan sempat juga menyinggung bahwa alasan Nikita memberikan edukasi tidak dibenarkan karena Nikita bukan ahli dokter dalam kesehatan. Jadi ya JP menekankan bahwa itu adalah tujuannya finansial, bukan edukasi untuk masyarakat. Gimana Bang? Emang nggak boleh Bang kalau bukan ahlinya nih dokter memberikan edukasi? Tergantung edukasi apa yang dikerjakan sama Nikita. Nah, biar bagaimanapun menurut saya Nikita itu public figure. Semua omongannya itu akan didengarkan oleh para penggemarnya. Sehingga kalau dia mengatakan A, maka bisa saja A akan diikuti oleh penggemarnya. Dia katakan B akan diikuti oleh penggemarnya. Jadi kalau dia sudah memberi edukasi atau dia memberi masukan dan kemudian dia mendapatkan finansial sebagai imbalan, menurut saya sah-sah saja itu semua. Jadi perkara ini menurut saya ya harus segera cepat selesai, dan kita mudah-mudahan segera dikeluarkan dari hutan. Terdakwa Nikita dan juga kuasa hukumnya, abang melihatnya seperti apa mungkin? Menyerang pribadinya gimana? Menyerang pribadi? Ya, ada statement kuasa hukum Nikita untuk belajar lagi, terus Nikita juga untuk membaca gitu. Abang melihatnya seperti apa? Etis nggak? Saya juga penasihat hukum ya.
Jadi saya pikir kalau belajar lagi, kami penasihat hukum ini juga bukan sembarangan menurut saya. Kami juga belajar hukum, kami ngerti semuanya. Mulai dari membuat surat undangan, mengirimkan somasi, terus sampai PK kami belajar, kami pelajarin semuanya. Baik pidana maupun perdata. Jadi saya pikir kalau itu dimasukkan di dalam satu dokumen yang dihadirkan di persidangan, kalimat belajar lagi, menurut saya kurang tepat itu menyerang pribadi menurut saya. Lebih baik fokus saja pada perkara. Apakah perkara ini bisa membuktikan surat dakwaan sebagaimana yang telah disusun oleh JPU. Jadi sebaiknya menyerang pribadi tidak perlu terlalu dibesar-besarkan di dalam perkara. Kita fokus saja pada materi dan pokok perkara itu. Etis nggak sih sebagai penegak hukum JPU menyerang secara pribadi nih kepada kuasa hukum dari terdakwa? Ya kalau bicara etis nggak etis menurut saya udah pasti nggak etis ya. Kalau menyerang pribadi untuk apa? Kan bukan itu fokusnya. Fokusnya lebih kepada materi perkara lah. Saya pikir jawaban saya singkat aja, siapapun ditanya pasti itu jawabannya. Nggak usah kami yang pembela atau penasihat hukum, siapapun pasti itu jawabannya. Oke, Bang, ini kan persidangan sudah hampir mau selesai nih. Besok duplek, kemudian putusan Abang sebagai penasihat hukum menganalisa dari awal, artinya dari saksi ahli, terus pembuktian, terus keterangan para saksi. Abang melihatnya seperti apa ini? Apakah sudah terbuka artinya bahwa ini kita melakukan perbuatan yang didakwakan atau justru ini kita lepas? Abang melihatnya seperti apa? Ya ini kan tergantung kacamatanya ya. Kalau saya melihat tadi persidangan, memang akhir-akhir ini saya tidak mengikuti. Tapi saya tetap berkeyakinan ketika pembuktian harusnya membantah semua apa yang didakwakan. Dan saya yakin penasihat hukumnya juga pasti sangat profesional dan tentunya membantah semua berdasarkan bukti-bukti juga. Seingat saya di dalam itu ada pencucian uang ya, pemerasan. Nah saya pikir pencucian uang jauh sekali terjadi pencucian uang karena baik pasal-pasal yang mengedepankan mens rea daripada Nikita Mirzani itu jelas menurut saya tidak ada. Seingat saya ada satu pembayaran yang langsung dilakukan kepada developer karena Nikita membeli rumah. Nah itu kan tidak menunjukkan adanya mens rea, tidak ada niat untuk menyamarkan hasil baik secara aktif maupun pasif. Jadi pencucian uang menurut saya pasti terbukti. Nah berkaitan dengan pemerasan itu kan memang harus dibuktikan lebih jauh dengan alat-alat bukti yang ada. Apa alat buktinya? Sekali lagi saya ulang, kalau alat buktinya rekaman percakapan pasti unlawful. Kalau kemudian ada alat buktinya yang lain, saya nggak tahu apakah ada chat message. Nah ini harus dikaji lebih jauh dan saya pikir hakim kita sekarang pasti tegak lurus untuk menegakkan hukum, dan hakim-hakim kita juga hakim-hakim yang paham hukum. Jadi menurut saya harusnya saya masih dalam pendirian bahwa Nikita Mirzani harusnya dapat bebas pasti masalah. Oke, menurut Abang apa? Teman-teman, ini sungguh miris ya. Pembodohan, jaksa melakukan kebohongan publik di dalam persidangan sesat ini. Simak baik-baik. Kami penuntut umum akan menyadarkan terdakwa Nikita Mirzani melalui fakta persidangan bahwa saksi Reza Gladys tidak pernah meminta tolong kepada saksi Ismail. Kalau kira-kira gimana cara memperbaiki nama aku, Ismail, kira-kira bantunya. Nah, kira-kira kalau gimana ya ilmunya biar dibantu di review apa gimana caranya gitu, aku bingung. Tolongin lah Mail, aku juga udah berapa bulan ya, sebulan. Iya, maksudnya tapi bisa bantuin itu juga apa gimana Mail? Gue masih kepikiran yang katanya Ami itu terlalu dimanjakan, yang bilang kayak gitu. Gue kepikiran banget, kenapa udah gak dimanjain lagi ya, kubunya udah bisa kongsi ya, udah buyar ya, udah pecah ya, makanya bisa ngomong kamu itu terlalu dimanjakan. Ingat ya, yang jahat itu akan selalu menang duluan, tapi akhirnya pemenang yang jujur yang akan selalu menang. Kenapa? Kubunya udah pecah belah ya, bingung ya, apalagi sekarang udah direspon tuh sama Bapak Presiden. Ya, meskipun Bapak Presiden tidak secara langsung ngomong buat kasus Nikita Mirzani, tapi kan yang disebut jaksa dan polisi.